Selamat pagi anak-anak semua. Selamat bertemu kembali dengan Ibu. Salam sehat untuk kita semua. Dan Ibu ingatkan kita tetap menggunakan protokol kesehatan supaya kita terhindar dari COVID. Hari ini kita masuk dengan materi perilaku menyimpang atau penyimpangan sosial, atau dalam bahasa Inggris disebut dengan social deviation. Sebelum Ibu mulai materi, Ibu ingin memberitahu dulu tentang peta konsep yang harus Anda ingat atau harus Anda pelajari selama Anda mempelajari materi ini. Jadi yang pertama, Anda harus mempelajari pengertian daripada perilaku menyimpang. Setelah Anda paham tentang pengertian, Anda juga harus tahu tentang ciri-ciri perilaku menyimpang. Dan Anda juga harus mempelajari teori-teori yang membicarakan tentang perilaku menyimpang. Dan ada sifat perilaku menyimpang. Ada juga tentang jenis atau bentuk atau klasifikasi daripada perilaku menyimpang. Dan indikator yang berikut yang harus Anda pelajari adalah faktor penyebab perilaku menyimpang. Jadi kira-kira perilaku menyimpang itu disebabkan oleh apa? Jadi itu harus Anda ketahui. Dan yang terakhir, contoh-contoh perilaku menyimpang yang harus Anda ketahui yang benar-benar terjadi di dalam masyarakat. Baik, jadi itu menyangkut materi keseluruhan atau peta konsep yang harus Anda ingat atau Anda pelajari di materi perilaku menyimpang. Nah, sebelum kita masuk ke pelajaran berikutnya, Ibu ingin memberitahu dulu tujuan daripada Anda mempelajari perilaku menyimpang ini. Jadi ada tujuannya. Tujuannya yaitu setelah pembelajaran ini selesai, Anda diharapkan dapat merumuskan konsep dasar perilaku menyimpang. Dalam hal ini tentang pengertian, ciri-ciri dan juga sifat-sifat perilaku menyimpang. Metode yang Ibu pakai untuk pembelajaran hari ini adalah metode informasi, penyampaian informasi tentang perilaku menyimpang. Penilaiannya yang Ibu mau ambil adalah keaktifan Anda mengikuti pembelajaran hari ini dan juga tugas serta diskusi. Baik, kita masuk dengan indikator yang pertama. Sebelum kita masuk pengertian, Ibu ingin bertanya kepada Anda. Pernahkah Anda datang terlambat ke sekolah? Pasti semua pernah datang terlambat ke sekolah. Tidak mungkin tidak ada yang tidak terlambat. Pasti setiap hari pasti ada yang pernah datang terlambat ke sekolah. Sekarang Ibu mau bertanya, menurut Anda baik atau tidak terlambat ke sekolah? Kalau Anda mengatakan baik, kenapa? Kalau Anda mengatakan tidak baik, kenapa? Perilaku menyimpang adalah perilaku menyimpang ini bisa disebut dengan sikap antisosial atau non-konformitas. Jadi perilaku menyimpang ini artinya perilaku atau tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang tidak sesuai atau berlawanan atau bertentangan atau menyimpang dari nilai dan norma atau kaidah yang berlaku di dalam masyarakat. Jadi itulah yang disebut dengan perilaku menyimpang. Sekarang pertanyaan Ibu, kira-kira setiap hari di rumah, apakah Anda sering melakukan penyimpangan? Ataukah di sekolah? Ya, pasti kita sering melakukan penyimpangan. Dan itu yang disebut dengan perilaku menyimpang. Kenapa disebut perilaku menyimpang? Karena tidak sesuai atau berlawanan atau bertentangan dengan nilai dan norma. Baik. Kira-kira inilah pengertian daripada perilaku menyimpang. Baik, untuk pengertian ada pertanyaan? Semua sudah paham? Kalau sudah paham, kita lanjut ke indikator yang kedua, yaitu tentang ciri-ciri dari perilaku menyimpang. Tapi sebelum kita lanjut ke ciri-ciri, Ibu ingin menunjukkan kepada kamu ada banyak sekali penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di dalam masyarakat, seperti yang ada di dalam gambar ini. Seperti selingkuh, itu merupakan penyimpangan. Kenapa? Karena dia berlawanan dengan nilai dan norma yang berlaku di dalam masyarakat. Ada juga yang sebelahnya, gambar 3. Itu tentang perjudian. Itu juga disebut penyimpangan. Yang pertama, gambar 1, lihat ada orang lagi dalam keadaan mabuk. Atau menggunakan narkoba. Ini yang disebut dengan penyimpangan. Yang berikut, gambar 4. Wanita karir
yang kerja larut malam, yang tidak ingat waktu, sampai-sampai menjadi cibiran orang lain atau masyarakat. Dan yang kelima, anak jalanan yang mencoret-coret, entah itu coret fasilitas umum, mobil, ataupun yang lainnya. Itu juga disebut dengan penyimpangan sosial. Dan inilah yang kita pelajari pada hari ini. Baik, kita lanjut dengan ciri-ciri daripada perilaku menyimpang. Perilaku menyimpang, jadi dikatakan menyimpang kalau dia memenuhi ciri-ciri seperti di bawah ini atau di gambar ini. Yang pertama, perilaku menyimpang harus dapat didefinisikan atau dia didefinisikan menyimpang oleh masyarakat. Jadi harus masyarakat mengatakan bahwa ini menyimpang. Jadi harus bisa didefinisikan oleh masyarakat, baru dikategorikan sebagai perilaku menyimpang. Yang berikut, yang kedua. Ciri yang kedua, perilaku menyimpang. Di dalam perilaku menyimpang ini terdapat penyimpangan yang relatif maupun penyimpangan yang mutlak. Pada dasarnya semua orang sesekali pasti pernah melakukan tindakan menyimpang, tetapi pada batas-batas tertentu bersifat relatif untuk setiap orang. Bahkan orang yang sebelumnya melakukan penyimpangan mutlak dan lambat laun harus berkompromi dengan lingkungannya. Dan ini pada sebagian masyarakat modern, tak ada seorang pun yang masuk kategori sepenuhnya. Jadi alasannya karena orang yang termasuk kedua kategori ini justru akan mengalami kesulitan di dalam kehidupannya. Itu ciri yang kedua. Jadi ciri yang kedua, terdapat perilaku menyimpang yang relatif dan perilaku menyimpang yang mutlak. Kita lihat ciri yang ketiga. Penyimpangan dapat diterima atau dapat ditolak. Jadi kalau dia diterima oleh masyarakat, kalau penyimpangan itu bersifat positif, artinya menguntungkan bagi masyarakat. Berarti dikatakan positif kalau penyimpangan itu diterima, bahkan dipuji dan dihormati oleh masyarakat. Itu diterima. Tapi kalau ditolak oleh masyarakat, berarti perilaku menyimpang ini bersifat negatif, artinya merugikan masyarakat. Seperti perampokan, pencurian, pembegalan, itu yang disebut dengan penyimpangan yang ditolak oleh masyarakat. Kenapa? Karena dia tidak diterima, dia merugikan masyarakat, sehingga dia ditolak oleh masyarakat. Baik, kita lihat ciri yang keempat. Di dalam perilaku menyimpang, pasti muncul penyimpangan terhadap budaya nyata atau budaya ideal. Budaya ideal itu adalah semua peraturan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat. Dalam kenyataan di masyarakat, banyak anggota masyarakat yang tidak patuh terhadap semua peraturan resmi tersebut. Jadi antara budaya nyata dan budaya ideal selalu terjadi kesenjangan. Artinya peraturan yang telah menjadi pengetahuan umum dalam kenyataan sehari-hari cenderung banyak dilanggar. Jadi banyak sekali kita melakukan pelanggaran setiap hari. Seperti kalau kita mau bepergian menggunakan kendaraan bermotor, tidak menggunakan helm. Itu berarti kita sudah melakukan penyimpangan. Baik, ciri yang kelima. Di dalam penyimpangan terdapat norma penghindaran dan penyimpangan. Norma penghindaran adalah pola perbuatan yang dilakukan seseorang untuk memenuhi keinginan pihak lain tanpa harus menentang nilai-nilai tata kelakuan secara terbuka. Contoh, apabila suatu masyarakat terdapat norma yang melarang suatu perbuatan yang ingin sekali diperbuat oleh orang banyak, akan muncul norma-norma penghindaran. Jadi norma-norma penghindaran merupakan bentuk penyimpangan perilaku yang bersifat setengah melembaga, semi-institusionalisir. Jadi itu yang disebut dengan terdapat norma penghindaran dan norma penyimpangan. Kita lihat ciri yang berikut. Di dalam penyimpangan sosial bersifat adaptif. Semua kita tahu adaptif artinya menyesuaikan diri. Tidak selamanya penyimpangan sosial menjadi ancaman bagi kehidupan masyarakat. Jadi tidak selamanya merugikan. Hari ini kita hanya sampai di 2 indikator pembelajaran kita hari ini. Ibu harap pulang, kamu belajar kembali, ingat kembali materi yang Ibu ajarkan. Jangan lupa cari juga di internet atau di Google supaya bisa menambah wawasan Anda. Untuk pertemuan minggu depannya kita akan lanjut dengan materi masih di penyimpangan sosial tetapi indikator yang berbeda.
Sampai ketemu di minggu yang akan datang atau di pertemuan yang berikutnya. Terima kasih.